Kebakaran hebat melanda sebuah hotel mewah bintang 5 di Resort Ski Courchevel, Pegunungan Alpen, Prancis, Selasa malam waktu setempat. Api dilaporkan berasal dari bagian loteng bangunan dengan asap tebal yang terus membumbung. Otoritas setempat menyatakan sekitar 300 orang yang terdiri dari tamu dan staf hotel telah dievakuasi. Para tamu sementara dipindahkan ke hotel lain di sekitar kawasan resort tersebut. Kebakaran yang sempat tak terkendali juga memicu hotel lain mengevakuasi para tamu dan stafnya akibat risiko rambatan api. Dilaporkan tak ada korban jiwa maupun terluka dalam insiden kebakaran ini. Sebanyak 131 petugas pemadam kebakaran dan 57 truk pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Pihak berwenang hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sejumlah rumah warga Palestina di komunitas Baduy Kirbet al-Sadr dibakar oleh sekelompok pemukim Israel. Insiden pembakaran tersebut terjadi di dekat kota Michmas, timur laut Yerusalem. Api melahap sejumlah bangunan tempat tinggal dan memaksa warga menyelamatkan diri serta meninggalkan harta benda mereka. Situasi di sekitar lokasi pun dilaporkan masih tegang, sementara warga setempat khawatir akan terulangnya serangan serupa. Insiden pembakaran tersebut menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Hal ini menunjukkan situasi keamanan bagi warga Palestina yang masih buruk. Emang kalau dilihat dari selalu rekam jejak harus dari ada orang fiskal, harus dari orang moneter, ya saya nggak ada itu. Ya apa? Cuma sekali lagi rekam jejak saya selama 1,5 tahun di Kemenq, silahkan dilihat. Ya bahwa saya tidak punya pengalaman moneter, saya tidak bisa pungkiri. Ya, tapi saya memiliki beberapa kapabilitas yang lain yang bisa melengkapi, ya, dan saya masuk dengan pengalaman saya di fiskal. Dengan ijazah yang kami tunjukkan, ijazahnya Pak Bambang Wihato. Nah, dengan begitu, kekecewaan dirasakan Bonatua Silalahi, pemohon perkara sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini terjadi usai sidang lanjutan yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ditunda. Sidang yang sedianya mengagendakan klarifikasi hasil mediasi tersebut ditunda majelis komisioner dengan alasan pihak termohon maupun pemohon belum menyiapkan berkas pembuktian yang lengkap. Keputusan ini langsung diprotes oleh Bonatua. Ia menilai majelis sidang tidak secara eksplisit memintai agenda pembuktian dibawa pada hari tersebut. Saya agak kecewa lah, karena kita jauh dari Jakarta ya. Seharusnya kan persidangan informasi ini sesuai dengan undang KIP mengundi prinsip-prinsip itu, murah terutama ya, cepat. murah cepat. Seperti itu. Kalau begini kan jadi bertele-tele. Sudah, bayangkanlah saya mau berproses juga. September kita ngasih permohonan, panggilan sidang itu baru Desember pertengahan ya. Nah, sekarang sidang kedua baru tanggal 20 berapa ini, Pak? Ini bulan Januari tanggal 29. Tanggal 29. Sementara yang di KI pusat kita itu lebih lama dari sini. Ini duluan sekitar 2 minggu. Di sana udah putusan malahan. Selain membandingkan dengan sidang Komisi Informasi Publik Pusat, Bonatua juga mempertanyakan mengapa di tingkat daerah justru terkesan lambat.
Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Indonesia membungkam Kirgistan pada laga kedua grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena Jakarta pada Kamis malam. Kirgistan memimpin lebih dulu pada menit ke-6 lewat Shokruk Makhmadaminov. Tidak butuh waktu lama, Indonesia menyamakan kedudukan 1 menit kemudian lewat Muhammad Iqbal. Lima menit berselang, Indonesia berbalik unggul lewat penalti usai sang pelatih Hector Soto meminta tinjauan video karena Donier Bek Aman Baef dianggap handball di dalam kotak penalti. Penalti bisa dieksekusi Firman Adriansyah. 5 menit babak kedua berjalan, Indonesia kian menjauh dengan gol dari Rio Pangestu. Kirgistan kemudian menipiskan ketertinggalan lewat brace dari Makhmadaminov. Skor kemudian kembali imbang pada menit ke-27 setelah Kirgistan mendapatkan penalti hasil meminta tinjauan video Reza Gunawan yang menjegal Arhad Medebekov di kotak penalti. Maksad Alimov berhasil mengeksekusi penalti dengan gemilang. Namun Indonesia bangkit dengan gol dari Ardian Syahnur memaksimalkan kesalahan dari kiper Kirgistan, Khorobek Ulu. Ulu kembali melakukan blunder yang dimaksimalkan Israr Megantara dan memastikan Indonesia menang 5-3 atas Kirgistan. Hasil ini membuat Indonesia memastikan diri lolos ke perempat final. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia di puncak klasemen sementara grup A dengan 6 poin sama dengan Irak tapi unggul selisih gol. Pada laga terakhir Indonesia akan melawan Irak untuk menentukan status juara grup.